Belakangan ini lagi rame banget di media sosial, entah itu TikTok, Instagram, atau Reels lu atau FYP lu. Itu nongol sebuah narasi yang menyebutkan bahwa cowok pinter itu lebih atraktif daripada cowok ganteng. Nah, menurut gua ini narasinya kurang lengkap. Harusnya cowok pinter plus kaya itu lebih atraktif daripada cowok yang modal tampang doang. Narasi tentang cowok pinter lebih menarik daripada cowok ganteng sekarang sudah menjadi sebuah standar baru di media sosial. Seolah-olah hal ini adalah standar utama dalam memilih pasangan. Padahal kalau kita lihat lebih realistis, faktor-faktor memicu ketertarikan kepada seseorang itu banyak banget. Mulai dari kepribadian, nilai sosial, rasa humor, cara berkomunikasi, bahkan latar belakang sosial. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Dalam ilmu komunikasi ada yang namanya teori kultivasi yang ditemukan oleh George Hefner. Di sini dia mengatakan bahwa ketika media memaparkan sebuah informasi yang sama secara berulang kepada audiensnya, kepada penikmatnya, maka cenderung orang tersebut akan mempercayai informasi tersebut. Sehingga narasi tentang cowok pintar lebih menarik daripada cowok ganteng ketika hal ini dikemas secara berulang-ulang, diproduksi dalam konten yang begitu banyak, dalam konten yang sangat banyak, dalam bentuk komentar dan segala macam. Akhirnya cewek-cewek yang sering melihat konten tersebut, yang sering membaca komentar-komentar yang serupa, akan mempercayai bahwa hal ini merupakan standar utama dalam memilih pasangan. Jika kita berbicara tentang daya tarik, ini akan menjadi pembahasan yang sangat kompleks banget. Pertama, kalau orang cuma modal ganteng doang, ya seiring perjalannya waktu, fisik kita akan menua, ketampanan kita pun akan memudar. Kalau kita bicara soal harta doang, apalagi kita tidak bisa mengolahnya dengan baik, ya perlahan-lahan duit itu akan habis. Kalau bicara modal pinter doang, tapi miskin dan juga tidak berpenampilan menarik, otomatis gak akan memiliki daya tarik. Menurut psikologi evolusioner dan juga sosiologi, ada 3 fakta yang harus lo tahu. Fakta pertama adalah ganteng itu adalah penilaian awal. Mau nggak mau, seseorang pasti menjudge kita dari cover kita, dari ketampanan kita, dari bagaimana kita terlihat. Karena otak kita itu bekerja cepat, sehingga kalau cewek dia ngeliat cowok yang mukanya ganteng banget, tampan banget, maka otomatis dia akan terlena, terpesona dengan ketampanan pria tersebut. Dan dia nggak bakal mikirin saldo di rekeningnya berapa atau seberapa pintar dia, nggak bakal, karena dia sudah fokus dengan ketampanan cowok tersebut. Fakta yang kedua adalah the halo effect, fenomena psikologi yang disebut dengan efek halo, bukan halo D ya. Halo Dek. Fenomena ini menyatakan bahwa ketika seseorang itu memiliki ketampanan atau good looking, maka otomatis orang-orang biasanya memiliki asumsi, menjustifikasi bahwa orang ini adalah orang yang terpelajar, pendidikannya bagus, ekonominya juga stabil. Sehingga orang-orang dengan good looking memiliki privilege tertentu yang berdampak terhadap status sosial dia di tengah masyarakat. Dan fakta yang ketiga, dan ini adalah merupakan investasi yang bersifat jangka panjang, yaitu pinter dan juga kaya. Kalau kita bicara hubungan yang sifatnya short term, hubungan jangka pendek atau sekedar have fun saja, mungkin tampan atau ganteng menang di dalam hal ini. Tapi jika kita berbicara investasi jangka panjang, apalagi cewek secara naluriah evolusi dan juga secara psikologi, mereka itu mencari kestabilan juga keamanan. Disinilah kecerdasan, kepintaran mengambil peran. Ketika seorang itu cerdas, berarti dia memberikan jaminan kepada pasangannya bahwa dia mampu mencari solusi akan masalah yang akan dihadapi dan juga memiliki kemampuan untuk mencari sumber daya. Dan ketika dia mendapati cowok yang kaya, maka otomatis dia mendapatkan jaminan bahwa cowok ini mampu memberikan dia kehidupan yang layak, mampu memprovide dia dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi, di antara ketiga faktor tersebut, mana yang lebih dominan? Apakah ganteng, kaya, atau pinter? Menurut gue, jawaban paling cerdas untuk hal ini adalah menggabungkan ketiga-tiganya. Karena ketika lo pinter, probabilitas lu, kemungkinan lu untuk menjadi kaya itu semakin tinggi. Ketika lu pintar, berarti lu punya kemampuan untuk mengolah finansial, punya kemampuan untuk mencari sumber daya. Tapi ingat, orang kaya yang merupakan perintis sudah pasti mereka pintar, tapi orang pintar belum tentu bisa kaya. Dan yang kedua adalah ketika lu punya kekayaan, maka lu punya kemampuan untuk berinvestasi terhadap penampilan lu. Ya walaupun muka lu standar atau muka lu nggak ganteng-ganteng banget,
ya seenggaknya lu bisa terlihat well dressed, terlihat berpenampilan baik. Karena dengan kekayaan yang lu miliki, lu bisa berinvestasi untuk skincare lah, untuk grooming lah, untuk pedicure, manicure, dan perawatan segala macamnya, dan membuat lu memiliki penampilan yang lebih menarik. Jadi, daya tarik itu bukanlah anugerah pasif, tapi merupakan sebuah investasi yang berkelanjutan. Kalau pinter, berarti lu punya kemungkinan untuk menjadi kaya. Kalau lu kaya, maka lu punya kemampuan untuk berinvestasi terhadap penampilan lu. Tapi kayaknya untuk mendapati pasangan dengan 3 kategori tersebut mungkin agak sulit untuk masa kini, atau bisa dibilang langkah ya.